Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Suartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS pengantar kewirausahaan yang terdiri dari 5 soal. Baiklah, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Untuk jawabannya, yang pertama yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira artinya berani, utama, atau perkasa, sedangkan usaha artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Jadi, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai yang diidealkan. Baik, yang kedua, terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, terdapat dua pendekatan sebagaimana dijelaskan Beringer dan Ireland pada tahun 2008, yaitu yang pertama adalah pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Dalam hal ini, terdapat tiga aliran dalam pendekatan makro, yaitu aliran pemikiran lingkungan, aliran pemikiran finansial atau kapital, dan aliran pemikiran displacement. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Pendekatan mikro berfokus pada sesuatu dengan memandang dari dalam keluar. Terdapat tiga aliran pemikiran pada pendekatan mikro, yaitu aliran pemikiran trade entrepreneurial, aliran pemikiran peluang usaha, dan aliran pemikiran formulasi strategis. Selanjutnya, teori kewirausahaan dapat dikelompokkan menjadi dua tema, yaitu mengutamakan peluang usaha dan mengutamakan tanggapan pihak lain atas peluang tersebut. Pada teori yang mengutamakan peluang usaha lebih banyak dianut oleh para ahli ekonomi, sedangkan pada teori yang mengutamakan perbedaan tanggapan pihak lain atas peluang usaha banyak dianut oleh ahli sosiologi dan psikologi. Nah, adapun teori-teori kewirausahaan itu ada 4, yaitu teori ekonomi, teori sosial, teori psikologi, dan teori perilaku. Selanjutnya ada kelemahan dan keunggulan dari entrepreneur. Yang pertama yaitu kelemahan entrepreneur. Di antaranya, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Kemudian bekerja keras dan waktu atau jam kerja yang panjang. Kualitas kehidupan masih rendah sampai usaha berhasil sebab harus berhemat. Dan yang terakhir, tanggung jawab sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat walaupun kurang menguasai permasalahan yang dihadapi. Nah, sedangkan untuk keunggulan entrepreneur, yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dihendaki sendiri. Kemudian, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi secara penuh. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Dan yang kelima, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha diantaranya memiliki disiplin yang tinggi, selalu awas terhadap tujuan yang hendak dicapai, selalu mendengarkan rasa intuisinya, sopan pada orang lain, mau belajar apa saja yang memudahkan untuk mencapai tujuan, mau belajar dari kesalahan, selalu mencari peluang baru, memiliki ambisi dan berpikiran positif, serta senang menghadapi risiko dengan membuat perhitungan yang matang sebelumnya. Nah, adapun contoh wirausaha di lingkungan saya yaitu usaha pondok gym. Kemudian soal yang nomor 2, dalam masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi tersebut. Untuk jawabannya, contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi yaitu yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yaitu
social distancing atau menjaga jarak dengan yang lain minimal 2 meter. Kemudian tetap menggunakan masker, bersikap jujur kepada konsumen, melakukan keadilan pada karyawan maupun konsumen, dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik usaha. Selanjutnya, fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yaitu meluangkan dan peduli atas lingkungan sosial di sekitarnya. Contohnya, jika usaha kita punya kelebihan dari penjualan, maka ada baiknya kita donasikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan di sekitar lingkungan usaha kita. Dan selanjutnya ada prinsip wirausaha. Prinsip wirausaha yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yaitu harus bisa bersikap kreatif dan inovatif, optimis, penuh semangat, tidak takut gagal, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko, sabar, ulet dan tekun, pantang menyerah, ambisius, peka terhadap lingkungan sekitar, jujur, mandiri, berbisnis dengan standar etika, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian untuk soal nomor 3, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha hasil-hasil bumi? Untuk jawabannya, kegiatan perencanaan usaha hasil-hasil bumi setidaknya mengikuti beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama adalah analisis lingkungan. Melakukan analisis lingkungan bertujuan untuk melakukan penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dikenal dengan istilah analisis SWOT. Kemudian yang kedua, formulasi strategi. Melakukan formulasi strategi terkait dengan menyusun strategi yang akan diterapkan dalam usaha hasil-hasil bumi. Dan yang ketiga, implementasi strategi. Melakukan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tahap ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kekuasaan dan kepemimpinan, standar operasional prosedur, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan budget atau keuangan. Dan yang keempat adalah pengendalian dan evaluasi. Perangkat untuk melakukan pengendalian evaluasi terdiri dari aspek keuangan dan aspek pemasaran. Nah, selanjutnya untuk analisis kelayakan usaha artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, dalam melakukan analisis kelayakan usaha ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah aspek hukum. Dalam aspek hukum, hal yang dianalisis adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki untuk mendirikan usaha. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran meliputi penyusunan strategi pemasaran yang meliputi strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan strategi promosi. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini berkaitan dengan jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Yang keempat adalah aspek teknis dan operasi. Dalam aspek teknis dan operasi berkaitan dengan lokasi usaha. Lokasi usaha sebaiknya dekat dengan pasar, bahan baku, tenaga kerja, pemerintah, lembaga keuangan, atau pertimbangan yang lainnya. Yang kelima adalah aspek manajemen dan organisasi. Dalam aspek manajemen dan organisasi yang perlu dianalisis yaitu pemilih usaha atau jumlah dan komposisi modal, sumber daya manusia terkait dengan jumlah kualifikasi pendidikan dan pengalaman, dan struktur organisasi yang menggambarkan mengenai jabatan. Yang keenam ada aspek ekonomi sosial. Gambaran dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap usaha yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain terhadap tanah, air, udara, dan terhadap kesehatan manusia. Kemudian soal yang nomor 4, jelaskan dan berikan contoh resiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Untuk jawabannya, resiko adalah segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan.
Resiko juga berkaitan dengan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Contoh resiko bila mengembangkan kopi lokal, yang pertama adalah modal yang terbatas untuk mengolah kopi lokal. Kemudian, sumber daya manusia atau SDM yang terbatas untuk mengelola produktivitas kopi lokal, yang mana hanya mengerahkan petani kopi saja. Yang ketiga, pemasaran atau promosi belum intensif. Promosi kopi lokal masih susah dilakukan karena promosi kopi non-lokal lebih gencar dilakukan misalnya oleh public figure melalui endorsing. Yang keempat, memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Hal itu dapat diminimalisasi dengan membuat kopi dengan tampilan berbeda dan unik dalam memenangkan persaingan. Dan yang terakhir, adanya franchise, yaitu persaingan dengan kompetitor, hubungan dengan franchisor, lokasi yang tidak tepat, dan sumber daya manusia. Kemudian soal terakhir nomor 5, buatlah bisnis plan model kanvas kalau Anda punya usaha dalam bidang kuliner. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa bisnis plan model kanvas itu terdiri dari 9 elemen pokok yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama yaitu key partner, tentang dengan siapa kita akan bekerja sama. Kemudian key activity atau sumber kunci aktivitas dari usaha kita. Kemudian ada key resource yaitu sumber usaha kita, kemudian value proposition itu nilai jual dari usaha kita, kemudian ada customer relationship itu hubungan dengan para konsumen, kemudian channel yaitu bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita atau bagaimana cara konsumen mencapai produk kita, kemudian customer segment itu siapa saja konsumen yang akan membeli produk kita, kemudian cost structure yaitu biaya-biaya apa saja yang diperlukan untuk usaha kita, dan revenue stream yaitu dari mana penghasilan yang akan didapat dari usaha kita. Nah, untuk bisnis plan model kanvas bidang kuliner di sini yang saya buat yaitu brownies pudding bowl atau yang disingkat dengan BP Bowl. Untuk key partnernya, di sini saya akan bekerja sama dengan para petani stroberi, para petani jeruk, para petani melon, reseller, dan jasa pengiriman seperti JNE dan JNT. Kemudian untuk key activities, yaitu aktivitas yang akan dilakukan yaitu melakukan promosi atau pemasaran melalui website dan sosial media dan tentunya saja melakukan produksi dari brownies pudding bowl. Kemudian untuk key resource di sini ada 3 yaitu human yang terdiri dari pemilik dan karyawan, kemudian ada finansial yaitu modal awal sebesar 1.500.000 dan tools atau peralatan untuk membuat kue. Kemudian ada value proposition. Untuk value proposition-nya, brownies pudding bowl adalah kue dan puding yang ditempatkan dalam sebuah mangkuk dengan tingkat kalori yang sangat rendah. Diharapkan setelah memakannya konsumen tidak takut untuk gemuk. Kemudian selanjutnya ada customer relationship. Di sini terdiri dari diskon 20% di hari Minggu dan memberikan edukasi kepada konsumen melalui artikel di website mengenai pentingnya kalori di dalam tubuh. Kemudian ada channel. Channel ada 2 yaitu direct yang dengan cara datang secara langsung ke tempat produksi dan awareness yang melalui media sosial. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment di sini terdiri dari 2 prioritas. Yang pertama yaitu pecinta kue dan puding dan prioritas kedua yaitu semua kalangan usia khususnya di Tabanan dan di Singaraja. Kemudian ada cost structure yang terdiri dari 2 biaya yaitu fixed cost yang terdiri dari biaya marketing dan biaya penyusutan dan variable cost yang terdiri dari biaya produksi. Dan yang terakhir ada revenue stream yaitu asset sale yang mana asset sale-nya berupa penjualan dari brownies pudding bowl atau BP Bowl. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS pengantar kewirausahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.